Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah aplikasi komputer. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tutorial tentang pemformatan di dalam Microsoft Word. Ini kita akan membuat laporan seperti ini dengan tabel, input, shape, dan pemformatan lainnya. Kita akan membuat seperti ini. Saya sudah bikin contoh seperti ini. Jadi saya akan mulai lagi di kertas yang baru, di file yang baru. Pertama kita harus atur dulu page layoutnya. Yang pertama ada margin. Marginnya kita buat 4343 ya, dan ukuran kertasnya A4. Lalu ke home kita atur teksnya, kita ganti jadi Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu kita buat space-nya menjadi 1,5 dan remove space after paragrafnya biar lebih rapi dan space setiap paragrafnya tidak terlalu jauh. Lalu kita buat di tengah. Untuk teksnya kita tulis dulu yang mau ditulis. Untuk judulnya ada laporan. Seperti ini saya tulis. Kalau misalnya teman-teman mau shortcut yang lebih cepat seperti mengcopy atau paste, teman-teman bisa menggunakan Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. Lalu teman-teman di sini ada ditulis menggunakan huruf besar semua. Kalau judul bisa juga pakai heading, tapi kita buat manualnya dulu seperti ini. Jangan lupa ditulis dosen pengampunya. Lalu setelah itu, nah ini bisa copy, caranya Ctrl C, lalu Ctrl V untuk mempaste di halaman baru. Lalu setelah selesai kita buat logo universitas. Caranya kita masuk ke insert lalu pilih logonya dan tempel. Kita atur ukurannya, diatur-atur, dipas-pasin. Lalu setelah gambar kita akan langsung ke tulisan setelahnya disusun oleh kelompok 12 kami. Tulis anggota kelompoknya, lalu di bawahnya jangan lupa ditulis nanti ada tulisan kampusnya, program studinya, dan tahun ajarannya atau tahun semesternya. Oke, kita atur-atur biar pas. Lalu setelah itu kita ke page selanjutnya, ada kata pengantar. Karena saya sudah membuat contoh sebelumnya, jadi saya akan mengcopy paste aja biar agak cepat. Untuk kata pengantar dan lain sebagainya, kalian bisa melihat contohnya dari Google, inspirasi untuk membuat kata pengantar. Baik, bagian 1, cover dan kata pengantarnya seperti ini. Lalu saya akan lanjut lagi ke bagian setelahnya. Yang pertama kita lakukan adalah untuk menyamaratakan dulu
teks yang akan kita ketik dengan sama ratakan ke belah kiri, lalu kita ketik pendahuluan dan latar belakangnya, lalu kita blok dan kita beri numbering dan pilih yang huruf A dan B. Setelah itu kita salin atau copy materi yang akan kita pakai dengan cara Ctrl C untuk mengcopy dan Ctrl V untuk mempaste. Setelah itu kita rapihkan dan jangan lupa untuk memberi jarak pada paragraf pertamanya dengan cara pencet tabs yang ada di keyboard. Setelah itu lakukan hal yang sama pada latar belakang untuk mengcopy dengan cara Ctrl C dan mempastenya dengan cara Ctrl V. Setelah itu rapihkan lalu beri jarak pada awal paragraf dengan memencet tabs pada keyboard. Nah, setelah itu kita blok semua lalu samaratakan kiri dan kanannya teks tersebut. Nah, untuk di bab 2-nya di halaman selanjutnya kita akan mengisinya dengan landasan teori dan kerangka berpikir. Kita sama kayak tadi, kita samaratakan ke sebelah kiri dulu, lalu ketik kerangka berpikir. Nah, setelah ini kita blok semua, lalu kita numberingkan dengan huruf ya, A dan B. Nah, setelah itu rapihkan dulu, jangan lupa. Nah, setelah rapi, kita mengcopy paste kembali materi yang ada di landasan teori ini dengan cara mengkopinya dengan Ctrl C dan mempastenya dengan Ctrl V. Kita Ctrl C dan Ctrl V. Nah, di sini kita memilih memakai numbering angka 1 dan 2, 3 dan seterusnya. Dan di sini kita memilih memakai bullets. Nah, untuk poin-poinnya kita memakai poin bullets ya. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian ketiga yaitu membuat kerangka berpikir. Di sini saya akan menggunakan shape. Caranya masuk ke insert, lalu pijit bagian shape itu di atas, arahkan kursor ke arah shape, lalu pilih bentuk yang diinginkan untuk membuat kerangka berpikir. Saya memilih bentuk oval. Lalu bisa mengatur untuk stylenya atau format bentuknya seperti ini. Untuk memperbanyak bentuk, teman-teman bisa dipencet bentuknya, lalu cukup tekan Ctrl D untuk shortcutnya yaitu duplikat. Lalu jadi kalian tidak perlu mengatur lagi dan menyamakan ukurannya karena ketika diduplikat ukuran dan bentuknya sudah sama. Itu mempercepat pengerjaan ya teman-teman. Lalu di sini saya Ctrl D biar cepat dan ukurannya sama. Tapi kalau misalkan mau dikecilin bisa
pakai manual. Seperti ini. Kalau kurang sesuai, bisa dihapus, lalu dibuat yang sesuai, lalu bisa diduplikat lagi. Seperti ini. Cukup tekan Ctrl D ya teman-teman. Lalu setelahnya, untuk menulis huruf di dalamnya, nanti kita bisa langsung tulis aja di dalamnya tanpa text box. Untuk bentuk ini disesuaikan dulu jaraknya agar sama rata. Kita masuk ke formatnya untuk mengatur desain sebuah bentuk ya teman-teman. Harusnya ini desainnya dulu biar ketika diduplikat itu langsung sama desainnya seperti ini semua. Kalau misalnya sudah terlanjur diduplikat ya, mau tidak mau harus manual seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa menulis. Nah, seperti ini contohnya. Saya akan mengcopy paste saja. Nah, untuk desainnya saya hapus lagi. Saya ganti lagi, maaf. Seperti ini ya, agar tulisannya terlihat jelas dan tidak terlalu ramai di sebuah laporan. Terus saya ubah satu-satu lagi karena sudah terlanjur diduplikat. Baik, setelah itu kita buat panah. Caranya masih sama, kita ke insert, pilih shape dan pilih bentuk panah. Kita arahkan panah pakai kursor dengan arah yang kita mau. Bisa diubah juga desainnya, bisa lebih tebal, ada shadingnya, ada di situ tulisannya shape styles. Di situ kita bisa mengubah style bentuk yang diinginkan. Untuk memanjangkan atau memendekkan, kita bisa tarik kursor di ujung bentuk seperti ini. Kita tarik sepanjang yang kita mau atau sebesar yang kita mau. Kita bisa ukur lagi untuk jaraknya seperti ini. Disesuaikan agar sesuai yang diinginkan. Kita bisa Ctrl D lagi untuk duplikat. Kita pindahkan, kita bisa miringkan sesuai keinginan juga. Tinggal tarik kursornya ke arah samping atau miring, maka bentuknya akan ikut sesuai dengan arah kursor kita. Lalu untuk membuat sebelahnya agar sama ukurannya, sama panjangnya, kita bisa Ctrl D lagi. Kita pindahkan dulu, lalu kita ke menu rotate dan flip horizontal. Nah, seperti ini. Jadi, kanan dan kiri ukuran panahnya sama. Ini yang barusan saya sudah copy paste. Kalau mau diubah hurufnya, ukurannya, style fontnya, atau formatnya juga bisa langsung ke menu home. Di situ pemformatan teks. Lalu kita copy paste lagi.
Untuk ditulis juga bisa langsung ya teman-teman. Kalau misalkan dirasa kurang besar, bisa dibesarkan ukuran fontnya. Kalau terlalu besar, bisa dikecilkan juga. Disesuaikan dengan keinginan ya teman-teman. Ada yang lainnya juga, saya copy paste. Saya copy paste dulu semuanya, baru nanti saya akan ganti format teksnya. Saya akan ganti ukuran fontnya. Kalau misalkan melakukan kesalahan seperti itu, kita cukup pencet delete aja dan itu sudah ter-undo. Saya akan copy satu lagi. Baik, sudah seperti ini kita bisa blok semua teksnya agar bisa diganti ukuran teksnya. Kalau misalkan kurang panjang, kita bisa lebarkan bentuk shape-nya ya. Seperti ini. Nah, begitu untuk tutorial bagian 3 ya teman-teman. Ubah. Nah, setelah rapi seperti ini, kita akan membuat daftar isi. Nah, kita ke reference, terus tab of context, terus dapat seperti ini. Nah, seperti ini nih ya guys, seperti ini. Terus kita ketik oke, dan jadi seperti ini. Teks laporan, kata pengantar, daftar isi bab 1 dan bab 2 itu kita bold, kita tebalkan ya. Nah, setelah ini kita blok semua dan kita lihat, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dan ukurannya menjadi ukuran 12. Kita rapih-rapihkan kembali deh guys. Ini ada yang kosong, kita lihat. Nah, udah seperti ini. Sudah, kita cek kembali apakah ada yang kurang.
apakah ada yang kali error salah. Nah, di sini kita akan memberikan penomoran pada halamannya laporan. Caranya kita pilih ke insert, terus kita cari ke footer, kita pilih konservatif. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Terus untuk menjadikannya angka Romawi, kita bisa ke page number, terus ke bottom of page, terus pilih plain number 2. Terus kita edit di page number format, edit dan pilih menjadi angka Romawi. Kita klik OK dan tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Untuk di bab satunya kan kita tidak memakai angka Romawi ya guys, kita memakai angka biasa 1, 2, 3. Dan cara mengubahnya itu kita ke page layout, terus next page, terus kita blok di halaman 4-nya atau bisa disebut bab 1. Blok nih yang bawahnya ini. Nah, terus kita link to previous ke page number lagi, terus ke format page number, kita edit yang tadinya angka Romawi menjadi ke angka 1, 2, dan 3. Kita klik OK. Lihat. Belum. Kita ke page number lagi, terus ke page number format, dan kita klik start at dari angka 1. Dah, jadinya seperti ini. Ini di atasnya angka Romawi 3, di bab satunya angka 1, dan seterusnya ke bawah angka-angka semua. Nah, sudah seperti ini, kita ubah kepala judulnya, itu laporan, menjadi heading 1. Dan kita juga merubah fontsnya menjadi Times New Roman. Kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kita ada yang mengubah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita rapikan kata pengantarnya, kepala judulnya juga kita ubah menjadi heading 1, fontsnya kita berubah juga, dan kita lakukan hal yang sama pada daftar isi. Ubah menjadi heading 1, fontsnya menjadi Times New Roman, dan ya bab 1 juga kita ubah, bab 2
teksnya kita ubah, maksudnya kepala bab 2 nya itu judulnya kita ubah. Nah, sudah seperti ini. Jangan lupa kalau ada yang berubah warnanya dari si kepala judulnya itu berubah nih, seperti bab 1 nih berubah, kita ubah, kita klik tuh yang A ada garis bawahnya itu, kita klik dan akan menjadi warna hitam kembali. Setelah itu kita ubah juga pendahuluannya atau bisa disebut sebagai subjudul gitu. Kita ubah menjadi heading 2, terus fontsnya juga kita ubah. Kalau emang berubah seperti latar belakang ini kan berubah nih, kita ubah juga menjadi Times New Roman seperti yang lainnya. Selanjutnya kita ubah juga subjudul landasan teorinya, kita ubah fontsnya menjadi Times New Roman dan menjadi heading 2. Nah, selanjutnya kerangka berpikir pun kita ubah menjadi disamaratakan semua subjudulnya itu menjadi heading 2 dan New Roman gitu loh guys. Nah, kita rapikan dulu nih karena tadi sudah diubah-ubah dan ada yang Selanjutnya kita klik logo ini, kita sesuaikan dengan ukuran yang kalian mau. Kita klik save, kita pilih yang ini, lalu kita klik ini, kita pilih warnanya sesuai selera masing-masing. Lalu kita lanjut, kita klik yang tengah ini, kita ketik periode, kita blok, lalu kita perbesar, kita pilih fontnya yang ini dah. Lalu kita klik periode ini, kita klik ini juga, lalu kita blok ini, kita klik ini ya, insert, lalu kita klik text, lalu kita pilih yang ini, lalu kita blok ini, paskan ke sini, lalu kita pencet ini lagi, lalu kita blok ke sini, kita klik ini, lanjut kita klik text direction, lalu kita pilih yang terakhir, lalu kita klik yang ini, lalu klik yang paling atas. Kita coba lihat dulu ini ya. Lalu kita ketik di sini, coba kita ketik laporan penghasilan ya. Lalu kita ketik lagi ya. Kita ketik Jalan Angkasa nomor 24 Jakarta Barat. Selanjutnya kita klik ini dulu, kita lihat ini ya guys. Kita lanjut ketik di sini kode pos, kita blok dulu, lalu kita pertebal, lalu kita klik ini dulu, lalu kita klik lagi ini supaya kita lihat ini, lihat kita blok dulu ini ya guys, lalu kita klik ini, kita klik ini lagi, lalu kita ke bawahin, kita pilih variasi teksnya ya guys, lalu kita blok dulu yang atas, yang bawah juga kita blok juga ya guys, kita kepinggirin, kita pindahin teks yang ini, kita klik format, lalu kita klik juga
bring front, lalu klik ini. Kita blok ini dulu, kita pindahin dulu ini ya. Kita klik ini, kita ke bawahin, di agak lebarin. Lalu kita ini dulu ya guys. Aku mau memperlebar lagi tabelnya yang kiri dan kanan. Klik itunya. Nah, setelah itu kita blok periode 1, 2, dan 3 yang ada di tabel, lalu kita samaratakan di tengah teksnya itu ya. Nah, terus kita bisa ke desain. Sebelum itu kita blok dulu semuanya, terus kita pilih kita mau pakai warna tabel yang gimana, yang bagaimana, model yang kayak gimana. Terus setelah ya kita mau pakai yang mana ya, nah kita mau pakai yang ini teman-teman, tapi ya kita pilih di modif style. Kita mau rubah font dan ukuran fontnya yang ada di tabel-tabelnya itu ya teman-teman, menjadi ukuran 12 dan fontnya menjadi Times New Roman kembali. Nah, setelah ini blok warna abu tua dan kita pilih shading, ubah warnanya menjadi warna putih dan lakukan hal yang sama kepada tabel berikutnya yang warna sama juga. Pilihan tabelnya dan kita klik penghilangan garis-garisnya, jadi seperti ini, yang seperti transparan tanpa garis itu ya guys. Kita rapihkan kembali tabelnya. Kita blok pada total penjualannya, lalu kita ubah supaya tidak menjadi bold atau tidak bercetak tebal kembali, dan di rata-rata penjualannya juga kita ubah ya teman-teman, supaya tidak bercetak tebal kembali. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita melihat-lihat lagi apa ada yang kurang atau tidaknya, kita klik file yang ada di atas, kita
klik save as